28 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kebahagiaan dan keberuntungan ini dibahasakan oleh Rasulullah SAW adalah tuba. Tuba artinya keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dewasa ini kebahagiaan dikonotasikan dengan banyaknya fasilitas hidup seperti jabatan yang tinggi, popularitas yang mencuat, fasilitas hidup yang serba mewah, makanan, minuman yang lezat, kelihatannya senang dan bahagia, tetapi hatinya belum tentu senang bahagia apa yang kita bayangkan selama ini. Dalam mimbar khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 4 kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu menjadi orang asing dalam kesolehan. Yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beramal dengan ilmu. Yang keempat, menjadi orang yang ikhlas. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, orang ingin bahagia dunia dan akhirat, yaitu menjadi orang asing dalam kesolehan. Apa yang dimaksud menjadi orang asing dalam kesolehan? Adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang gemar bermaksiat, gemar berjudi, gemar mabuk, gemar mengadu domba. Kita istiqomah dengan amal soleh, istiqomah dengan kebaikan. Itulah yang dinamakan orang asing dalam kesolehan. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW dikata orang majnun oleh orang jahiliyah, dikata orang gila, dikata oleh orang jahiliyah sihrun mubin, sihir yang hebat. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Karena tugas beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Orang soleh itu diibaratkan seperti emas permata yang berada di dasar lautan. Walaupun berada di dasar lautan, yang namanya emas tetap emas, yang namanya permata tetap permata. Dia mempertahankan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak seperti seekor bunglon, dia dimanapun selalu berubah warna tergantung pengaruhnya. Orang bijak berkata, carilah teman atau pendamping seperti cermin, depan sama, belakang sama. Dan jangan cari teman pendamping seperti mata uang, depan beda, belakang beda. Inilah yang harus diwaspadai. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kata Nabi, beruntunglah kalian menjadi orang asing dalam kesolehan. Sebagaimana sabdanya, tuba lil ghuraba. Beruntunglah kalian menjadi orang asing. Sahabat bertanya, qala man al ghuraba ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan orang asing Rasulullah? Rasulullah bersabda, qala unasun salihuna fi unasin su'un katsir may ya'sihim min yuti'ihu. Artinya, orang asing adalah orang soleh yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang gemar berbuat durhaka dan sedikit sekali mereka yang taat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 2 adalah orang bahagia dunia akhirat, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang paling utama, tidak bisa dijual dengan apapun. Nikmat iman dan Islam kita pertahankan dari mulai hari ini hingga hari di mana nyawa kita terpisah dengan jasadnya dalam keadaan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada mahsyar nanti semua orang ingin selamat dari jeratan api neraka, kecuali orang yang semasa hidupnya mencintai Nabi, bersolawat kepada Nabi, maka kita di sana mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertolongan yang sangat agung. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang tidak pernah bertatap muka dengan Nabi kok beriman kepada Nabi. Maka kata Nabi, mendapatkan 7 kali kebaikan daripada orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali kebaikan.
Sabdanya, tuba liman ra'ani, beruntunglah kalian melihatku, kata Nabi. Tuba liman ra'ani man amana bi marrah, beruntunglah kalian beriman kepadaku pada hidup zamanku satu kali kebaikan. Wa tuba, dan sungguh sangat beruntung, sungguh sangat berbahagia. Wa tuba liman yarani man amana bi sab'a marrah, orang yang tidak pernah berjumpa denganku dan beriman kepadaku sab'a marrah, 7 kali kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadirin masjid dan Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3 adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu orang yang beramal dengan ilmu, beramal dengan wahyu. Beruntunglah kita beribadah tidak berdasarkan dengan ikut-ikutan, tapi dengan ilmu yang dimilikinya. Maka oleh karena itu carilah ilmu dari mulai lahir hingga sampai ke liang lahat. Mencari ilmu bukan hanya di bangku kuliah, bukan hanya di majelis taklim, tetapi dengan diskusi, sharing tentang kebaikan, di situ ada ilmu. Jangan merasa dirinya sudah banyak ilmu lalu tidak mau menggali ilmu, itu tidak benar. Yang benar adalah walaupun kita banyak ilmu, tetap kita mencari kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu adalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah hatta yarji', maka Allah catat baginya seperti orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masih dan jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, ya rabba'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang masih dan jemaah rahimakumullah. Barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, kata Nabi, carilah ilmu. Man aradda dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, fa alaihi bil ilmi, carilah ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin bahagia di akhirat kelak, fa alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin hidup dunia bahagia akhirat kelak nanti, fa alaihi bil ilmi, carilah ilmu. Sungguh sangat beruntung orang yang beribadah dengan ilmu. Kata baginda Nabi dalam hadis yang sahih, tuba liman amila bi ilmihi. Beruntunglah kalian beribadah dengan ilmu yang dimilikinya. Hadis dari Imam Bukhari. Hadirin yang masih dan rahimahullah. Yang terakhir adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu orang yang ikhlas. Khulaso yang khulsun, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah kunci amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas semua amal ibadah bisa dikerjakan. Walaupun itu kelihatannya berat, didasari dengan keikhlasan, rasa-rasanya ringan untuk diamalkan. Tetapi amal ibadah begitu ringan tapi tidak didasari dengan keikhlasan, maka berat untuk dikerjakan. Hadirin yang masih dalam rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, la yaqbalullahu minal amali illa kana khalisan. Allah menerima amal ibadah kecuali dikerjakan dengan ikhlas. Wabtaghi bihi wajhah, semata-mata pamrih karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadirin yang masih dan jemaah rahimahullah. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kenapa? Wa ma umiru, tidak aku perintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din hunafa, kecuali dengan ikhlas demi agama yang lurus. Hadirin yang masih dan jemaah rahimahullah. Demikian penyebar khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين